Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah XTZ teman-teman ya. Untuk video kali ini XTZ dan sedikit reminder untuk news event yang bisa dibilang cukup penting. Nanti malam itu ada initial jobless claim ya, ini sekitar jam setengah 9 malam. Jadi ini sedikit reminder aja ya untuk teman-teman sekalian. So ya, jadi seperti biasa akan saya bahas dulu untuk Bitcoin secara daily time frame, baru nanti kita pergi ke lower time frame, baru terakhir altcoin quick update yaitu XTZ teman-teman ya. Oke, jadi so far dia masih berusaha sekarang ini ya bertahan di atas area box warna hijau yang sebelumnya menjadi area resistance, support, and then become support lagi ya, dimana waktu closing candle daily ya tadi pagi ini close-nya itu di 23.630-an dolar ya. Di sini kita bisa lihat terbentuk sebuah bullish engulfing ya. Di sini adalah bisa dibilang bullish candlestick untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Nah, pertanyaannya memang sama seperti sebelumnya nih. Di sini juga kita bisa lihat ya, di sini adanya bullish engulfing juga nih. Ya, dia memang melanjutkan penguatannya, tapi cenderung terbatas and then akhirnya ke reject lagi. Ya, jadi tinggal kita lihat aja untuk beberapa area target resistennya, apakah dia kepentok di sekitar 24.200-an atau bahkan kepentok lagi di sekitar 25.200-an dolar. Ya, jadi kalau misalkan dia kepentok di situ ya potensinya apa? Kalau secara daily ya potensinya double top gini, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan dia bahkan mampu rally ataupun sedikit dikasih up lagi, mungkin ngejar bagian atas dari trend line channelnya ini ya, dari pergerakan si Bitcoin mungkin sampai 26.500-an dolar, sekitar area situ. Jadi memang ini next candle yang menurut saya cukup penting ya untuk si Bitcoin. Jadi at least kalau misalkan dia confirm gitu ya nextnya lagi bahkan muncul bullish candle ya, untuk mungkin meneruskan penguatan, dan nanti kita bisa pantau di lower time frame. Jadi kurang lebih seperti ini dulu aja ya untuk si Bitcoin, either dia masih melanjutkan penguatannya kembali untuk ngetes beberapa target resistennya, atau memang dia dikasih one leg lagi ya, kurang lebih seperti ini untuk dia retest bagian bawah dari si trend line support channelnya ini ya, sebelum mungkin dia mengalami pemantulan ya teman-teman. Jadi dipantau dulu aja untuk si Bitcoin, palingan kurang lebih seperti inilah. Yang nanyain scannernya bagus untuk si Bitcoin masih dikasih napas lagi lah dan lain sebagainya ya. Overall kurang lebih seperti ini yang perlu dipantau ya dan diperhatikan untuk si Bitcoin. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame hourly-nya. Jadi so far di sini kita bisa lihat ya strukturnya itu masih kita bisa bilang itu downtrend ya teman-teman. Di sini downtrend. Meanwhile memang terakhir kalinya di sini dia create ini low, lower low, tapi akhirnya dia create di sini higher low teman-teman. Jadi memang mungkin adanya indikasi untuk si Bitcoin bisa mematahkan tren. Nah, bagaimana untuk si Bitcoin bisa mematahkan tren dari downtrend secara time frame 4 jam ini? Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau misalkan memang dia kan tadinya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan banget downtrend and then akhirnya dia berangsur bisa dibilang bertransisi lah. At least kalau misalkan bahkan dia mampu nih break dari zona box merah ini di sekitar 24.100-an dolar gitu ya, dia mampu reclaim, retest ya, bahkan mampu break lagi nih di area 24.600-an dolar. Nah, ini berarti kita bisa lihat adanya pematahan tren lah, yang tadinya dari downtrend and then akhirnya uptrend kembali. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil yaitu 4 jam. Jadi palingan ini ya yang nanya kalau misalkan dia bisa patahkan tren bagaimana dan lain sebagainya, kurang lebih seperti inilah gambarannya teman-teman sekalian. Nah, yang perlu di note dan diperhatikan adalah jikalau memang tidak seperti itu yang kita lihat gitu ya, ataupun ya nggak sesuai ekspektasi, bisa aja dari sini dia drop gitu ya, dia perlahan di sini bertahap naiknya, mungkin satu kali testing lagi dan mendapatkan rejection. Kalau itu yang terjadi, maka potensinya dia bisa aja visit ke bagian bawahnya lagi nih, di sekitar ini yang sebelumnya menjadi area resistance, support, and then support lagi ya di sekitar 22.600-an sampai 22.800-an dolar ya. Jadi ini untuk skenario buruk yang perlu sekali diantisipasi atau diwaspadai. Jadi balik lagi, box merah ini adalah key levelnya untuk si Bitcoin. Apakah memang dari area situ dia mampu untuk break ya, untuk matahin tren at least jangka pendeknya ya, dari tren downtrend time frame kecil ini 4 jam, atau malah akhirnya dia terbreakdown untuk ngetes lagi ke area demand bawahnya teman-teman ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam.
Dan kalau misalkan ini yang terjadi ya bisa aja nanti malah di sini kebentuk seperti sebuah rising wedge ya. Di sini ada trendline support, and then di sini coba kita hubungkan untuk trendline resistannya ya. Jadi bisa aja nanti mungkin seperti ini ya. Kalau dihubungkan di sini sebelumnya nih support ya tuh. Kena atas 1 2, kemudian resisten, and then ya kurang lebih bisa aja nanti malah seperti ini. Sebentar saya aja sedikit. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan untuk key levelnya. Balik lagi ya, ini adalah area krusialnya dia. Apakah dari sini nanti kalau dia mengalami pemantulan kena reject lagi, atau waktu dia testing di bagian bawahnya, apakah mantul atau dia terdecline lebih awal ya, mengingat nanti malam ada news event yang cukup penting ya. Oke, next ini untuk XTZ teman-teman ya. Jadi ini untuk XTZ. Oke, kita pakai EMA 21 dan 34 seperti biasa, time frame daily-nya. Kalau dilihat di sini terakhir kali dia nge-spike gitu ya, karena kerjasama atau apa ya, pokoknya good news gitulah ya. Agak lupa juga untuk XTZ. Nah di sini teman-teman ya, kurang lebih dia kena reject, dimana itu adalah swing high atau highest terakhirnya pada bulan Oktober sampai November 2022 nih. Ya di sini kemudian kena reject keras, and then harganya sempat nge-spike dan kena reject lagi di area harga yang sama. Bisa dibilang ini menjadi area supply yang kuat lah. Akhirnya dia kedorong turun, bahkan ngetes sampai EMA 21 dan 34 nih. Sekarang dia posisi lagi sideways. Nah, secara kalau dilihat untuk time frame daily-nya, palingan area ini dulu aja nih. Yang perlu dipantau ini adalah area pertamanya, akan saya ganti dengan warna putih ya. Ini adalah area pertama, kemudian untuk area keduanya kita bisa geser sedikit lebih bawah lagi ya untuk area demand-nya secara daily time frame. Nah, di sini ini menjadi dua area pantauan untuk si XTZ. Ya, ini di sekitar 1,087 sampai 1,113 dolar, dan satu lagi yang lebih bawah lagi ini di sekitaran 1 dolar ya sampai 1,03 dolar lah. Jadi ini adalah area pantauannya. Apakah memang akhirnya si XTZ ini mengakhiri ataupun bisa dibilang adanya reaksi dari buyersnya untuk ngangkat lagi harganya dari level sini, atau malah dia terbreakdown sedikit lebih bawah lagi. Ya kurang lebih seperti ini, yang ini drop, ada pullback sedikit, kemudian ini naik lagi, kena reject. Ya mungkin dia bisa ngetes bahkan sampai ke sana sini. Jadi balik lagi yang nanyain XTZ bagaimana, palingan ini menjadi dua area pantauan kalau dilihat secara zonasi dari time frame daily. Nah, kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Vibo gimana? Oke, coba kita gunakan bantuan kakek Vibo teman-teman dari swing low yang di sini. Kita ambil ya terakhir kali ke swing high-nya dia. And then kita coba melihat atau gunakan sampai 1,6 dan 2-nya. Ya, kurang lebih ini sampai bawah, lumayan bawah nih teman-teman. Kalau misalkan bahkan di beberapa area ini terjebol, ya worst case scenario ya, ini balik lagi ya, untuk skenario buruknya bahkan dia bisa ngetes ke, ini pas banget ya, Fibo 1,6-nya itu juga di pergerakan terakhir nih pada Desember 2022 nih teman-teman. Ini di sekitar area 0,7 sampai 0,74 dolar. Ya, jadi ini untuk worst case scenario-nya jikalau memang si Bitcoin akhirnya kena banting dan sebagainya, XTZ bisa drop sampai mana? Mungkin ngetes di sini. Kita bisa lihat tadi dengan bantuan kakek Fibo maupun juga dari pas banget lah dari pergerakan terakhir si XTZ. Jadi ini untuk hal yang diantisipasi aja ya teman-teman, biar tahu. Cuman harapan saya pribadi juga at least semoga aja ya buyer saya itu punya reaksi lah baik power dari dua area yang tadi sudah saya sampaikan untuk si XTZ ya secara daily. Kemudian kalau kita turun time frame sedikit ya ke time frame yang lebih kecil, ini akan coba saya hapus dulu aja. Seperti time frame 4 jam kurang lebih setelah dia kena reject di sini sempat bikin tail candle, akhirnya ngepam lagi mungkin ngejemput liquidity gitu ya, akhirnya dia terdrop. Nah, memang ini udah deket banget dengan area yang tadi sudah saya sampaikan, ini yang pertama. Lalu keduanya tinggal dipantau aja apakah di situ adanya reaksi dari buyers ya untuk mempertahankan lah koreksinya si XTZ atau tidak. Nah, kalau misalkan dia ataupun untuk menginvalidasi ya penurunan lebih lanjut pada XTZ untuk secara time frame 4 jam minimal, untuk si XTZ ini mampu dulu deh reclaim area EMA 21 dan 34 nih time frame 4 jam, dan juga kalau ditambahin ini adanya trendline resisten nih di sini ya, garis warna oranye resisten di sini juga kita bisa hubungkan juga support. Nah, kurang lebih seperti ini, seperti sebuah pattern ya. Nah, di sini ya descending broadening wedge pattern kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan nanti akhirnya dia mampu terbreak, retest dan lain sebagainya, mungkin bisa diperhatikan ya untuk skenario pada si XTZ ya. Jadi kurang lebih kalau saja seperti ini kan drop ya,
1, 2, 3, 4, 5, and then akhirnya dia mampu break, retest gitu ya untuk melanjutkan penguatan. Mungkin waktu dia retestnya bisa dimanfaatkan, atau memang kalian pantau dulu aja di dua area yang tadi sudah saya sampaikan untuk secara zonasinya. Ya, ini untuk good skenario pada si XZZ teman-teman. Ya, jadi balik lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Prepare juga untuk ngisi event malam ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.